bagaimana caranya Masisir bangun dari keterpurukan moral. Jadi ini yang hilang menurut saya, yang hilang dari Masisir maupun Masisirwati. Apakah kemudian ada kaitan antara moral dengan tasawuf? Ketika kita sudah menemukan ayat anjuran atau ayat larangan, kita tidak mengedepankan implementasi sehingga masuk ke dalam ranah sosial itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan. Kali ini saya ditemani oleh senior saya, Afiras. Gimana kabarnya, Afiras? Alhamdulillah sehat ya. Insyaallah. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan berbicara sedikit mengenai moral atau akhlak. Nah, seperti yang kita ketahui, Afiras, populasi Masisir kian tahun bahkan kian hari mungkin semakin bertambah. Ada salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu faktor moral atau akhlak. Karena apa? Karena belakangan ini kasus-kasus atau banyak terjadi kasus-kasus, mungkin beberapa ya, yang itu berkaitan erat dengan moral atau akhlak. Nah, mungkin ada suatu pertanyaan untuk Afiras, bagaimana kemudian cara Masisir untuk bisa atau dapat bangkit dari keterpurukan moral? Bismillah. Nah, terima kasih kepada Ustadz Zidan, Cak Zidan. Terima kasih kepada tim media. Suatu kehormatan yang layak saya syukuri hari ini mendapatkan undangan untuk menjadi narasumber di IKADU. Apa namanya? IKADU Corner. Nah, pertanyaan yang sangat berat dan izin saya menjawab, dan jawaban yang saya sampaikan ini dalam artian bukan kebenaran mutlak, dan saya berharap apa yang saya sampaikan nantinya justru memicu diskusi lebih lanjut ya, pada para penonton lah. Bagaimana caranya Masisir bangun dari keterpurukan moral? Karena memang sekarang sangat krusial untuk dibahas terkait keterpurukan moral. Tapi izinkan saya menjawab melalui analisanya Syekh Amir Syakib Arslan. Beliau itu menulis sebuah buku yang berjudul Limadza Ta'akhkharul Muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Nah, ini ada yang menarik di sini kan. Buku itu ditulis di tahun 1930. Ya. Artinya kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih katakanlah 96 tahun. 96 tahun. Nah, tapi relevansinya sampai sekarang itu sangat kuat. Bahkan menunjukkan tidak adanya usaha untuk menjawab dari kaum muslim itu sendiri. Kan dari judulnya itu sebuah pertanyaan yang menuntut kita untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, termasuk yang disampaikan beliau di dalam buku itu, dalam artian Syekh Amir Syakib Arslan menganalisa kenapa kaum muslim itu terpuruk sementara bangsa-bangsa yang lainnya maju. Ternyata yang didapati satu dari bahasan yang sangat banyak di dalam buku itu adalah ihmalul ilmi, atau kalau mau menggunakan istilah yang lain itu tarajul ilmi. Nah, ihmalul ilmi itu kan artinya apa ya? Kayak semacam apa ya? Kayak semacam ihmal itu apa? Ahmala yuhmilu, astagfirullahaladzim. Mengesampingkan. Iya, kayak mengesampingkan atau meremehkan gitu kan. Nah, dan di sini timbul sebab lagi. Kenapa bangsa Arab atau bangsa Muslim, kan Masisir bagian dari Muslim. Nah, kan Masisir bagian dari Muslim. Kenapa bangsa Muslim ihmalul ilm pada saat itu? Karena analisa beliau,
itu gini, ihmalul ilm itu ada dua kelompok. Satu orang adalah yang mutlak meremehkan ilmu, yang kedua adalah mereka yang menuntut ilmu tapi tidak diaplikasikan ke sosial. Nah, termasuk moral lahir dari ilmu yang diimplementasikan. Jadi, moral yang baik lahir dari ilmu yang disosialisasikan. Ini kata dia. Makanya kalau kita mau berbicara keterpurukan moral, ya, lebih-lebih yang terjadi di Masisir, berarti kita sedang berbicara tentang ada sebagian Masisir yang ketika menuntut ilmu, ilmunya hanya berhenti di tenggorokan mungkin, tidak masuk di hati, sehingga tidak bisa diimplementasikan dan lahir moral yang buruk. Karena moral yang baik pasti lahir dari antara al-muqaranah bainal ilmi wal amal. Istilahnya mungkin romantisasi antara ilmu dan amal. Jadi menurut Ane sederhana sih. Menurut Ane sederhana. Romantisasi antara ilmu dan amal itu ketika tulus, maka lahir moral yang baik. Orang yang menuntut ilmu tapi hanya mendekam di otak, tidak diamalkan, maka boleh jadi bisa melahirkan moral yang buruk. Nah, kalau kita mau menggunakan istilah yang disampaikan Muhammad Abduh, ya, Muhammad Abduh itu, aneh dulu tahun berapa ya lupa, ketika ke Maktabah Iskandaria. Nah, itu aneh baca judul, aneh juga lupa. Yang jelas biografinya Muhammad Abduh menggunakan bahasa Inggris, tapi yang aneh garis bawahi itu ada istilah direct method. Kalau bahasa Arabnya mungkin Thoriqul Mubashir. Thoriqul Mubashir. Apa maksudnya Thoriqul Mubashir? Jadi ketika kita sudah tahu, ya, ketika kita sudah tahu bahwasanya Al-Qur'an mengajarkan A, hadis mengajarkan B, perkataan sahabat mengajarkan kita C. Nah, Thoriqul Mubashir itu menuntut kita untuk langsung untuk mengamalkannya. Sekarang gini, berapa banyak di antara Masisir, ya, berapa banyak di antara Masisir yang boleh jadi mereka hafal Al-Qur'an? Ya kan? Berapa banyak di antara Masisir yang boleh jadi hafalan hadisnya luar biasa? Tapi pertanyaan selanjutnya, berapa banyak di antara Masisir yang Al-Qur'an dan hadisnya berdampak dalam ranah sosial? Contoh, boleh jadi di otak mereka ada kalimat wala taqrabuz zina karena hafal. Tapi fakta di lapangan berbeda. Contohnya lagi, diharamkannya mencuri. Tapi fakta di lapangan yang terjadi berbeda. Nah, yang membuat itu berbeda, ya, yang membuat itu berbeda antara ajaran dengan waqi yang membuat itu berbeda karena kurangnya romantisasi ilmu dan amal yang tidak ada direct method. Dalam artian tidak langsung diimplementasikan gitu. Jadi kalau mau bukti, ya, sejarahnya Muhammadiyah juga mengatakan demikian. Pada saat Syekh Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berusaha menafsirkan surat Al-Maun, ya kan? Itu kan ada riwayat yang mengatakan 3 bulan nggak ganti surat. Ada yang mengatakan 70 hari, ada yang mengatakan sekian. Bahkan santrinya sampai bosan. Kiai, sampai kapan nih kita di Al-Maun terus gitu kan? Nah, akhirnya Kiai Ahmad Dahlan mengatakan, sudah sejauh mana Al-Maun berdampak dalam ranah sosial. Nah, akhirnya sebagai bentuk dampak sosialnya membangun araitan ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, agar tidak menghardik anak yatim. Bagaimana sosialisasinya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Di situ kan langsung membangun panti asuhan dan seterusnya. Jadi ini yang hilang menurut saya, yang hilang dari Masisir maupun Masisirwati, ya, yang hilang karakter ketika kita sudah menemukan ayat anjuran atau ayat larangan, kita tidak mengedepankan implementasi
sehingga masuk ke dalam ranah sosial itu tadi. Jadi ini paling penting menurut Ana ya, menurut Ana pribadi paling penting bagaimana caranya masisir bangun dari keterpurukan moral. Yaitu ketika kita sudah tahu agama Islam mengajarkan yang seperti ini, maka kita langsung dengan kesadaran kita direct method. Langsung tanpa pamrih gitu. Langsung tanpa pamrih. Kurang lebih begitu untuk semoga bisa menjawab lah ya. Semoga bisa menjawab meskipun ya katakanlah jawabannya tidak sempurna dan menimbulkan diskusi lebih lanjut, dan memang itu yang saya harapkan. Biar membuka cakrawala gitu kan. Betul, nah, betul. Apalagi ranahnya kita di ini mahasiswa. Betul, Ya, betul. Perlu adanya diskusi lanjutan. Betul. Itu yang menghidupkan ilmu yang kita pelajari. Betul. Diskusi. Oke, Virus. Berarti emang kalau mungkin Ani ambil apa ya? Pernah dengar qaul ulama? Al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Aywa. Memang seharusnya ilmu itu apa ya? Ada buah lah, buah yang didapat gitu. Kalau nggak ada buahnya, ataupun ketika ilmu itu ketika kita cari, kita pelajari, tapi tidak ada faidah ataupun perubahan yang terjadi pada diri kita, maka ya sebagaimana perkataan tadi gitu. Kasyajari bila thamarin, seperti halnya pohon tanpa buah gitu. Dan ini mungkin bisa menjadi refleksi kita bersama teman-teman dalam perjalanan atau rihlah thalabul ilmi. Itu kita apa ya? Intinya harus ada kesiapan juga dalam pengamalan. Nggak cuman hanya sekedar mencari tanpa kemudian kita nggak mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin ada yang ingin saya tanyakan kepada Antum, Akhiras. Apakah kemudian ada kaitan antara moral dengan tasawuf? Soalnya juga berbicara tentang tasawuf itu adalah salah satu matkul ya yang kita pelajari di bangku kuliah di Azhar gitu. Gimana menurut? Sebelum ke tasawuf, izin Ana melanjutkan sedikit aja karena tadi disinggung terkait amal. Jadi Ana teringat di Matan Zubat Ibnu Ruslan mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kurang lebih diksinya begitu. Jadi kita percuma ya, dalam artian siapa saja yang mengamalkan atau siapa saja yang melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu yang kuat, maka amalnya itu sia-sia. Dan ini menarik karena selaras dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang berjudul Ayyuhal Walad, ya kan? Al-ilmu bila amalin junun. Nah, wal amalu bila ilmin la yakun. Jadi ilmu tanpa untuk diamalkan, maka itu membuat gila gitu. Disifati sebagai gila gitu. Tapi amal tanpa ilmu yang kuat, maka amalnya sia-sia. Jadi menarik nih ya. Tadi ada romantisasi antara ilmu dan amal sehingga bisa melahirkan moral yang baik dengan metode direct method yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh. Ya, menganalisa dengan analisis yang ditawarkan juga sama siapa tadi, astagfirullah, Amir Syakib Arslan gitu kan. Nah, terus kaitannya tadi pertanyaannya itu kan apakah ada hubungannya gitu dengan tasawuf? Nah, tasawuf itu kan gini. Tasawuf itu kan sebuah madhab yang korelasinya hampir sepenuhnya berbicara tentang akhlak gitu kan. Nah, kalau di tingkat 1 menggunakan Raf'ul Malam, kalau di tingkat 2 mungkin kalau di tingkat 3 menggunakan karyanya Syekh Abdul Halim Mahmud, kalau di tingkat 4 mungkin ada lajnah tersendiri gitu kan. Jadi memang tasawuf ini secara definisi saja ketika saya mau menyampaikan perkataannya Syekh Muhammad Robi Muhammad Jawhari, Profesor Muhammad Robi Muhammad Jawhari, beliau kan mengisyaratkan gini, istilahnya begini,
eh, aqwalun wa af'alun wa fuyudhat. Nah, jadi tasawuf itu kan aqwal sebuah perkataan, af'al sebuah perbuatan, fuyudhat. Fuyudhat itu kayak pancaran ilahi, pemberian Tuhan gitu. Nah, muftatahatun yang diawali muftatahatun bitaubah. Diawali dengan taubatnya seorang hamba, wa muftatamatun bi shafa'it tauhid. Jadi tasawuf itu menuntut masisir agar stabil gitu perjalanan spiritualnya. Diawali dengan taubat, diakhiri dengan kejernihan tauhid. Nah, itu sangat dibutuhkan gitu di dunia kita sekarang gitu. Apalagi kita kan nggak bisa mengkontrol, dalam artian gini, siapa yang bisa menjamin kegiatan kita itu membawa manfaat dan manfaatnya itu bisa dihitung pahala? Dalam artian tidak ada unsur subhatnya. Nah, sementara di dalam tasawuf itu ada makom namanya makom waro. Ayo, waro. Nah, definisi paling sederhana dari waro adalah meninggalkan perkara subhat. Jadi kalau ada mahasiswa yang mempelajari tasawuf lalu berusaha mengimplementasikannya, mengamalkannya, maka dia adalah orang yang paling berhati-hati dalam hidup. Ini menarik. Ihtiyatan. Ayo, ihtiyatan. Jadi semoga tasawuf ini gak hilang dari ranah masisir, ini gak hilang. Apapun kegiatannya masisir, ketika dia dilandasi dengan tasawuf, otomatis tasawuf yang diajarkan di Al-Azhar lah ya. Nah, tasawuf yang diajarkan di Al-Azhar, dia menjadi manusia yang selalu berhati-hati dan bisa bisa selalu menghadirkan Allah gitu di dalam jiwanya, dalam artian menggunakan muraqabah dan muhasabah. Itu semuanya aneh rasa tidak perlu penjelasan panjang lebar kemana-mana, karena ketika penontonnya adalah masisir itu sendiri, aneh rasa mereka tahu semua. Betul. Gitu. Jadi semoga lah ranah tasawuf di masisir ini gak hilang gitu. Mau apapun pekerjaan yang dilakukan, sektor manapun yang ditempuh, di bangku kuliah, di bangku talaki, di bangku organisasi, apapun itu, semoga kita semua tidak menghilangkan ajaran-ajaran tasawuf. Gitu aja. Ini penting sekali. Karena juga seharusnya menjadi suatu dorongan bagi kita kan, yang dimana di bangku kuliah kita mempelajari ilmu tasawuf, dan tugas ataupun PR bagi kita kemudian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, sehingga bisa jadi kasus-kasus yang belakangan ini terjadi bisa berkurang gitu, ya kan ketika kasus itu terjadi, apalagi yang berkaitan dengan moral, itu akhirnya dipertanyakan gitu. Apa yang kita pelajari, kemudian pengaplikasiannya itu Betul. sangat dipertanyakan. Betul. Nah, mungkin ada ini bisa kisah inspiratif tentang tasawuf dari ulama terdahulu. Sebenarnya banyak ya, dalam artian ada di dalam kitab Sofahat min Sobril Ulama gitu kan, ada di kitab Qimatuz Zaman dan seterusnya lah, atau ada di kitab Indo tasawufnya sendiri, misalnya Risalah Al-Qusyairiyah. Nah, sebenarnya banyak, tapi yang paling berkesan sampai sekarang itu ada salah satu kisah. Ya, ini kan aneh diminta kisah nih kan. Iya. Nah, ada salah satu kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal itu dari saking tawaduknya, beliau itu kan dijuluki Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi beliau, dari lisan beliau itu sempat bahkan pernah mengucapkan begini, ikhrajun nas minas sunnah syadid. Mengeluarkan manusia dari perkara sunnah itu perkara yang besar, perkara yang dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Karena terjadi fenomena. Di zaman beliau itu terjadi fenomena orang terlalu gampang menyesatkan yang lainnya. Oh, itu bukan sunnah. Nah, gitu. Jadi gitu, singkat cerita gitu. Tapi yang ingin saya ceritakan gini. Beliau itu di akhir hayatnya itu, sebelum saya cerita, disclaimer dulu. Kan di tasawuf itu ada makom kan? Ada makom, ada ahwal. Makom itu diawali taubat, ahwal itu kayak ya
yang diberikan oleh Allah gitu, tanpa kita melakukan usaha gitu, atau mauhib. Ya, kalau makom itu makasib, kalau hal itu atau ahwal mauhib. Jadi Pemberian. iya, pemberian murni gitu. Nah, salah satu makom itu adalah makom taubah di awal. Nah, di dalam kitab Raful Malam itu ada penjelasan at-taubah wal istighfar. Nah, ini ceritanya tentang istighfar nih. Ceritanya tentang istighfar yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pada saat itu di Basrah. Nah, tiba-tiba bilang ke santrinya, entah kenapa saya pengen ke Baghdad. Deketan tuh. Ibarat ya katakanlah Surabaya Malang. Nah, sampai di Basrah, ya, dari Baghdad sampai di Basrah, Imam Ahmad bin Hanbal istirahat di masjid. Singkat cerita, sama takmir masjidnya diusir. Takmir masjidnya nggak tahu kalau yang diusir itu Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, habis itu Imam Ahmad bin Hanbal pindah ke pelataran masjidnya. Ketahuan sama takmir masjidnya, diusir lagi. Ini kesabarannya beliau. Sampai akhirnya di jalan ketemu sama Khobbaz. Khobbaz itu apa ya? Pedagang roti. Nah, sampai ketemu pedagang roti. Akhirnya si pedagang roti ini mengajak Imam Ahmad bin Hanbal bermalam, istirahat Di rumah beliau. Oke. Istirahat di rumah pedagang roti. Wahai Syekh, silahkan ini kamarnya. Izin ya, saya mau meninggalkan terlebih dahulu karena saya ada urusan dengan roti, ya, membuat adonan roti, membuat tepung dan lain sebagainya. Karena dia pedagang kan, harus Pedagang roti menyiapkan gitu kan. untuk Iya. hari esok. Oke, nah akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal itu tidur-tiduran, istirahat gitu. Dan dengar Imam Ahmad bin Hanbal ini dari lisan si pedagang roti itu kalimat zikir, kalimat istighfar. Mau membuat adonan roti, istighfar gitu. Mau membuat apapun lah yang berkaitan dengan profesinya, lisannya itu basah dengan kalimat istighfar gitu, zikir dan lain sebagainya. Hingga akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal terkesima gitu, bangun, menghampiri siapa? Menghampiri pedagang roti tadi. Ditanya pedagang rotinya gini, wahai Syekh, profesi Anda sebagai tukang roti itu berapa tahun? Dijawab sama pedagang rotinya, sudah 30 tahun. Nah, lama banget kan? 30 tahun. Apakah dengan 30 tahun sembari Anda melazimkan istighfar dan zikir-zikir yang lain, Anda mendapatkan sesuatu? Langsung dijawab sama pedagang rotinya, semua yang saya minta kepada Allah dengan wasilah istighfar, Allah mengabulkannya. Semua apapun yang saya minta dengan wasilah istighfar, kata si pedagang rotinya, ya, Allah memberikan itu. Saya minta modal, Allah kasih. Saya minta istri, Allah ngasih. Saya minta anak, Allah ngasih. Saya minta pekerjaan yang barokah, Allah ngasih. Cuman satu, kata beliau. Kata pedagang rotinya, cuman satu yang gak dikasih sampai sekarang. Belum dikabulkan. Kira-kira apa dah menurut antum? Apa ya gitu? Mungkin pemirsa ada Iya, jawaban mungkin. kira-kira apa? Nah, satu itu yang belum dikabulkan. Si pedagang roti itu ya pengen ketemu sama Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah. Langsung dikabulkan. Akhirnya apa? Dikabulkan semua kan? Pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal langsung memeluk beliau. Ternyata dengan wasilah istighfarmu saya dipanggil ke rumah Anda. Dengan tadi proses yang dilalui kan? Nah, ini makom taubat namanya. Kalau di dalam tasawuf, di mana seseorang itu harus melazimkan istighfar, melazimkan memohon ampun gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, boleh jadi problem yang terjadi di Masisir. Ya, boleh jadi problem yang terjadi di Masisir. Apapun bentuk keterpurukannya, solusinya bukan materi. Boleh jadi kita harus memantapkan sisi spiritual kita. Istighfar, qanaah, zuhud dan lain sebagainya lah. Sabar,
gitu kan? Karena memecahkan problem itu nggak melulu soal materi. Betul, betul. Kan ada di dalam Al-Quran kalau nggak salah, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Waktu itu kan ila akhirih lah ya. Waktu itu kan ada salah seorang ulama datang dimintai, wahai syekh, di desa kami tidak turun hujan, istighfar, kata beliau kan. Wahai syekh, satunya lagi, saya pengen anak, istighfar. Wahai syekh, saya pengen harta, istighfar. Lalu di akhir sesi apa? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum dan ila akhirih. Ala kulli hal, gimana ya? Dalam artian sisi spiritual seorang masisir harusnya bisa menjadi solusi gitu. Bisa menjadi solusi terhadap keterpurukan yang terjadi. Boleh jadi ada yang keliru nih. Kalau kita beribadah dan ternyata kita masih terpuruk dari segi moral, berarti ada yang keliru nih. Harus introspeksi dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi kita masih sirni yang notabene pelajar agama. Betul. Iya, itu paling penting. Itu sih. Mengenai istighfar juga sudah ini apa diberi contoh oleh Rasulullah. Rasulullah aja yang masuk beliau betul banget. ya kan? Iya. Setiap harinya 70 kali gitu. Iya, betul banget. Lebih gitu kan. Betul banget. Istighfar. Betul Dengan banget. kita manusia biasa nih ya. Betul banget. Yang bahkan sering melakukan dosa Betul gitu. banget. Kalau nggak beristighfar terlalu sombong biar Nah. kita mungkin ya saja. Nggak beristighfar gitu. Insyaallah. Mungkin itu saja ya. Firas, pembahasan kita pada episode kali Siap. ini. Siap. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan juga isu terkait moral ini bisa menjadi perhatian bersama dan ada upaya dari kita untuk membenahi itu gitu. Semoga harapannya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.